beribadah di rumah gereja Eka Sinta Petak Bahandang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri untuk menerima potum dan salam. Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu, harinya Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Litani pengakuan. Menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah Engkau mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorai kembali. Jemaat menyambut litani pengakuan dari Kidung Jemaat nomor 42, ayat yang pertama, Tuhan kasihani. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Mazmur 62. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 62 ayat yang kelima sampai yang ke-12. Mazmur 62 ayat yang kelima sampai yang ke-12. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan dan mengucap syukur. Mari kita berdoa.
Selamat pagi ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga, Allah yang begitu baik, yang tetap setia memelihara, menjaga dan melindungi kami dalam hari-hari kehidupan kami, dalam segala tugas, pekerjaan, aktivitas kami, sehingga kami tetap diberi kesehatan, kekuatan, perlindungan umur yang panjang, serta waktu dan kesempatan untuk kami masih tetap menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu, kami percaya ya Tuhan Yesus, kesehatan dan semua berkat yang kami terima sampai dengan pada saat ini, semua karena kemurahan dan kasih-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang baik, yang tidak pernah memandang dosa, pelanggaran dan kesalahan kami, tapi selalu mengasihi kami, untuk kami tetap masih hidup dan melayani Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan terima kasih juga Tuhan sudah memberi waktu untuk kami bisa berkumpul di rumah ibadah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami masing-masing, atas hati dan pikiran kami, agar kami mampu menyerahkan hidup dan kehidupan kami, terlebih ya Tuhan, agar kami bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami dalam firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus, agar ibadah kami tidak menjadi sia-sia, dan kami bisa kembali ke rumah kami nanti dengan sukacita dan membawa berkat yang berasal daripada Engkau. Pada saat ini juga Tuhan, kami mendengarkan pembacaan Alkitab yang diambil dari Mazmur 62 ayat 5 sampai yang ke-12. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu kami manusia yang lemah. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami, sehingga kami dimampukan mengerti dan memahami, terlebih kekuatan iman untuk kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkaulah Allah, Sang Juru Selamat, penolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, ibadah kami dan pembacaan Alkitab kami pada saat ini hanya dalam nama Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 62 ayat 5 sampai yang ke-12 dengan perikop perasaan tenang dekat Allah yang berbunyi demikian di dalam nama Yesus Kristus. Mereka hanya bermaksud menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dengan hatinya mereka mengutuki. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak goyang. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang dihina. Hanya suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya pada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Apabila harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ayat yang terakhir, satu kali Allah berfirman, dua hal yang kudengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Amin. Tuhan Yesus bersabda, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat, kembali kita memuji nama Tuhan, kita menyambut pembacaan Alkitab tadi dari Kidung Pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, atau Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh diberikan kembali napas kehidupan. Kami boleh kembali menikmati keindahan hari ini, melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, segala ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami dan di kehidupan kami. Tuhan, dalam perjalanan hidup ini, walaupun kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi seringkali kami juga tidak mampu untuk terus berjalan bersama-sama dengan apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu kebaikan itu sendiri. Karena kami seringkali lemah di dalam iman kami, lemah di dalam kedagingan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami terus dimampukan Tuhan, hari ini, besok, dan seterusnya, berjalan, berpengharapan di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini yang akan memampukan kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang merenungkan firman Tuhan pagi ini, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di gereja ini, bahkan yang menyaksikan tayangan di live streaming pada minggu ini, di Jemaat-Mu di Petak Bahandang ini. Sehingga ini boleh menjadi berkat. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang datang pada Tuhan, penghiburan, pengharapan, semangat hidup. Kami menyerahkan ya Tuhan, firman-Mu yang berkata-kata. Kami siap menyaksikannya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Markus pasal 14, pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Menarik sekali nas kita pada pagi ini, ya, yaitu berbicara tentang pemanggilan murid-murid Yesus. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, melalui pemanggilan ini kita bisa melihat siapa tokoh-tokoh yang dipanggil dan apa pekerjaan mereka. Kira-kira apa pekerjaannya Bapak Ibu Saudara? Tukang nelayan, penjala ikan. Ya. Mungkin kita sering melihat orang ataupun kita yang sedang sebagai penjala ikan atau penangkap ikan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau kita amati apa sih kecakapan, kelebihan orang yang menjala ikan, orang yang sedang pekerjaannya menangkap ikan, apa kelebihannya yang kira-kira dimiliki oleh orang-orang sebagai penjala ikan? Sabar, ya. Pertama kita bisa melihat kesabaran, ya. Kalau mau menguji kesabaran, memancinglah, ya. Karena itu kalau kita mau menguji diri kita, sabar tidak saya ini, maka ujilah kita pergi memancing, ya. Karena kalau kita tidak sabar, pikiran kita macam-macam, pindah sini, pindah situ, maka kita bisa perkirakan tangkapan ikan pasti sedikit. Coba saja dengan orang yang memancing, tenang. Dia pasti akan mendapatkan banyak daripada orang yang punya pikirannya kemana-mana. Nah, ternyata bahwa Yesus ini mungkin juga melihat kecakapan-kecakapan nelayan ini. Ya. Lalu dia mengajak mereka, nanti kalian akan kujadikan penjala manusia. Ya. Karena dia tahu bahwa mungkin profesi nelayan ini cocok menjadi pemberita Injil, mengabarkan Kristus, karena mereka memiliki kesabaran dalam pelayanan. Kemudian juga sebagai orang Kristen kita memang juga memerlukan yang namanya kesabaran. Baik tentang pengajaran kita, baik tentang hal-hal yang kita akan sampaikan. Kenapa? Karena memang dalam pelayanan ini seringkali kita tidak bisa melihat hasilnya. Paulus mengatakan ada yang menanam, ada yang menyiram. Ketika Paulus menanam mungkin pada saat itu dia tidak bisa melihat hasilnya. Lalu muncul lagi yang lain tapi dia memetik hasilnya. Paulus meninggalkan itu. Kira-kira gagalkah usaha Paulus? Secara kasat mata, secara pandangan kita mungkin dia tidak beruntung. Karena dia yang menanam tapi dia tidak memakannya. Tapi bagi Paulus bukan itu yang penting. Karena itu yang penting adalah bagaimana jiwa-jiwa orang bisa diselamatkan. Walaupun mungkin secara pikiran kita untung yang yang datang kemudian. Begitu juga dalam gereja Kalimantan Pengalis ini kami sebagai seorang pendeta, kenapa tidak ditempatkan seumur hidup? Berbeda dengan gereja-gereja tertentu. Mereka melayani di jemaat itu
dari anak cucunya. Ya. Kalau mereka berhasil, maka yang meneruskan itu adalah anaknya. Bagi kami di gereja GKI ini, misalnya saya berhasil membuat gereja ini besar, maka yang datang nanti mungkin dia menjadi enak-enak saja. Apakah saya sakit hati? Tidak. Saya berhak untuk menyediakan sesuatu yang baik untuk teman rekan saya selanjutnya, sehingga dia bisa menikmati pelayanan enak dan indah. Itulah sedikit kelebihan kami. Ada yang meninggalkan jemaat berkembang, bertumbuh, bangunan fisik dan sebagainya. Tapi kami tidak akan pernah sakit hati kalau mereka datang dan kami dipindahkan. Karena bagi kami, ya, kami bersyukur sudah menanamkan sesuatu yang baik dan orang akan menjalankan selanjutnya dengan mudah. Ya. Waktu itu saya berbincang-bincang juga dengan pendeta Tua Resort di Kaltim, Pak Pendeta katanya, Kak, dia manggil saya kakak, dulu gereja ini banyak utang. Ya. Sekarang sudah mulai bagus, story-nya sudah mulai bagus, fasilitasnya, bahkan mobilnya sudah ada. Pun kalau saya dipindahkan, maka pendeta yang datang itu akan enak. Ya. Hubungan saya juga dengan pejabat di situ sudah baik, sehingga kalau pendetanya nanti datang, mereka enak. Utang sudah tidak ada lagi, ya. Fasilitas sudah lengkap. Ya. Saya sudah melakukan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang kita tidak bisa melihat hasil secara cepat, tetapi kesabaran itu dibutuhkan di dalam pelayanan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, daya tahan yang baik. Ya, tadi malam saya berbincang-bincang dengan Lisa. Nah, Pak Lisa katanya meluntak. Wih, kuatnya. Aku dia sanggup hamalem sedingin. Ya. Orang yang nelayan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Ya. Kenapa? Mereka tidak pernah putus asa, kecewa. Ya. Tidak pernah menyerah. Ya. Kalau gagal, mereka coba lagi. Ya. Besok tidak dapat, mereka coba lagi. Ya. Dan terus-menerus itu dilakukan. Itulah nelayan. Ada kalanya di tempat kita ini, ya, musim ini banyak dapat. Musim berikutnya tidak dapat. Tetapi mereka tidak berhenti. Karena itu tidak heran kalau Yesus memanggil para nelayan ini, mereka tahu mungkin Yesus bisa melihat dari profesi itu cocok ini mereka ini penjala manusia. Ya, ya kalau indupia lah. Kalau indupia kalian malah melauk kalian jadi penjala manusia andai. Calon diakon loh. Ya. Karena mungkin Tuhan bisa melihat kesabaran, ya. Kemudian juga daya tahannya. Nah, salah satu daya tahan yang luar biasa adalah binatang unta, Bapak Ibu Saudara. Itu menurut penelitian, saya juga tidak tahu, ya, bahkan belum pernah naik unta, ya. Menurut penelitian bahwa binatang yang paling daya tahannya kuat adalah unta. Kenapa? Karena dia bisa mengatur suhu tubuhnya. Di waktu panas, ia menaikkan suhu tubuhnya. Di waktu dingin, dia menurunkan suhu tubuhnya. Karena itu binatang unta ini menurut penelitian, dia mampu tidak minum selama 20 atau 30 hari. Tidak minum, tidak setetes air pun tidak. Karena dia bisa mengatur suhu tubuhnya. Ya. Kemudian unta ini juga bisa mengatur fisiknya sehingga dia mampu memikul beban 250 kilo. Di atas pundaknya. Dia memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Karena dia bisa mengatur tubuhnya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita perlu juga mengatur daya tahan rohani. Ya. Saya baca dalam 2 Timotius dulu, supaya ada kelihatan saya berkhotbah. Nanti kira orang saya ngomong-ngomong sendiri saja, ya. Saya baca dulu 2 Timotius. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius, sudah ketemu Bapak Ibu Saudara, silahkan kalau ada yang mau membacakan untuk kita, bisa maju ke depan. Kali-kali tampil live jemaatnya. Ya. Ada yang bersedia membacakannya? Ya, silahkan. Ya, silahkan yang sudah menemukan, silahkan saja. Kesempatan untuk kita bisa bersama-sama bersaksi dan membacakan firman Tuhan. Ya, silakan maju saja. 2 Timotius pasal 4 ayat yang 7 sampai 8. Silakan berdiri membacakannya. Ayo, yang muda kah yang tua? Silakan. Ya, silakan.
pinjam mic-nya, berdiri saja di sini. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Ya, perikop Tuhan Yesus yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Bunyi firman Tuhan Yesus bersabda, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman." Ayat yang 8 yang terakhir. "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya hari lepas hari. Amin." Ya, terima kasih. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak, Ibu, Saudara, daya tahan ini penting. Pernah mengamati orang, pada awalnya dia baik, pada awalnya bersemangat, tetapi pada akhirnya lemah. Kenapa? Karena tidak memelihara daya tahan tubuhnya. Ada orang bekerja mati-matian, akhirnya tua sakit. Pernah melihat? Tapi ada orang yang konsisten bekerja dari kecil, rapi. Sampai tuanya dia kuat. Ya. Pada ini saya lihat cukup kuat ya. Sampai usia 60 masih energik, makan daging masih kuat ya. Ini perlu juga belajar resep. Ya, dari Bapak Sanger ini. Pada ini ya. Ada orang yang dulu aktivis gereja. Dia semangat, saya kagum dengan dia. Luar biasa penyembahannya, tapi dia akhirnya di akhir hidupnya dia menikah dengan orang yang beda agama. Akhirnya dia meninggalkan. Saya awal cung dempol dengan dia. Suara bagus, pujiannya bagus, penyembahannya bagus, tetapi di akhir hidupnya dia harus meninggalkan Yesus. Penting kita untuk memelihara ya, ketahanan daya rohani kita. Yang terpenting adalah akhir dari hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Awal memang kita bisa jatuh, bisa gagal, tetapi penting kita mempertahankan daya tahan rohani supaya tetap terjaga. Awal bagus, luar biasa, sampai kita mengakhiri bagus. Jangan bagus awalnya, tetapi akhirnya gagal. Tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Daya tahan itu dibentuk melewati proses. Karena itu tidak heran di Alkitab, Israel dibentuk di padang gurun. Diproses. Tuhan bisa saja membawa mereka 1 hari sebenarnya, tapi Tuhan memproses. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, kenapa harus 40 hari? Kenapa tidak 1 hari, toh dia Tuhan. Proses hidup. Gelombang badai yang menerpa juga menghadapi satu proses hidup yang panjang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian kita melihat yang lain yang dimiliki oleh para nelayan ini, yaitu memiliki dorongan yang kuat. Ada dorongannya, semangat bahwa dia akan mendapatkan ikan. Dorongan yang kuat. Ada satu doa dari orang nelayan kono begini doanya ya. Perahu kami memang sangat kecil, sedangkan ombak itu sangat besar. Itu doanya. Saya sering menonton tayangan televisi dulu yang mungkin Discovery, apa itu rasanya saya lupa tayangannya, ya, TV yang menayangkan yang mencari ikan di laut itu. Ngerinya saya lihat ya, ombaknya yang begitu besar ya, pada malam hari, tapi ikannya memang luar biasa banyaknya ya. Saya bisa membayangkan, saya takut ombak ya, ngerinya ya. Saya bisa membayangkan itu mengerikannya, nyawa taruhannya dan sebagainya ya. Saya menonton tayangan itu, tapi saya senang menontonnya. Saya cari ya. Tayangan itu terus saya putar-putar terus ya. Kalau sudah memancing di laut, ombak besar, perahu mereka kecil ya. Nah, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bahwa menjadi orang Kristen, ya, menjadi penjala manusia, itu akan menghadapi resiko yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin akan mengalami penganiayaan fisik waktu itu, tetapi sekarang mungkin psikis kita, perasaan kita. Kita akan dibully orang mungkin, leha cara sembayang tapi pembelum aku kute misalnya.
kanarai. Kadang-kadang kita akan dibully. Kadang-kadang kita akan dihina, ditertawakan oleh orang lain. Jatun kiampi hasillah sembayang maka sembayang. Kadangkala ketika kita mempertahankan kekristenan kita, jabatan kita bisa turun. Penghasilan kita bisa berkurang. Kita membangun usaha juga mungkin orang akan mengata-ngatakan kita dan sebagainya. Dan Yesus melihat itu semua. Bahwa nelayan ini memiliki ketangguhan, tidak takut kehilangan itu semua. Tapi mereka memiliki kesetiaan di dalam Tuhan. Kita melihat yang lain, apalagi Bapak Ibu Saudara, para nelayan ini tahu waktu yang tepat. Ada airnya seperti ini. Kalau hujan, kalau memancing mungkin tidak begitu banyak ikan. Mereka tahu tepat kapan waktunya. Artinya nelayan ini memiliki kecakapan yang bisa melihat waktu yang mana yang baik, mana yang tidak. Karena memang menjadi penjala manusia, menjadi Kristen ini ada saatnya kita mungkin diacuhkan, ditolak. Bahkan mungkin ketika kita menyampaikan kebenaran itu pun, kadangkala kita tidak diterima oleh orang lain. Tetapi Tuhan tahu bahwa seorang nelayan ini memiliki kecakapan mampu melihat situasi di mana firman itu disampaikan, di mana mereka bersikap secara gentleman seperti seorang manusia yang kehidupannya bisa bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya umpannya. Kalau kita memisi baung, pasti umpannya palit. Misi behau pasti bakatak. Membanjur lauk sapat. Paulus pernah berkata, saya buka dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang 19. Saya akan bacakan untuk kita dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-19. Dia berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi aku bisa menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan hidup di bawah hukum Taurat. Paulus pernah berkata, sesungguhnya dia itu bisa saja memenangkan semua orang. Tetapi Paulus menyadari bahwa ada situasi, tempat, waktu, orang yang tidak semua dia bisa menangkan. Tidak semua dia bisa membawa orang ke dalam Kristus. Dia mengakui itu kelemahan-kelemahannya, kekurangannya. Ada tempatnya memang dia bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa. Kami sebagai pendeta, ada tempat yang bisa kami memang berkembang, ada tempatnya seorang pendeta itu tidak bisa bertumbuh. Kita juga bisa. Ada saatnya kita ditempatkan seperti mutiara di tempat tertentu. Tapi kenapa di tempat kita kok kita seperti sampah misalnya? Pernahkah kita merasa demikian Bapak Ibu Saudara? Ada di tempat yang lain kita dihargai sedemikian rupa, kita dihormati. Tetapi kenapa di tempat ini kita? Artinya bahwa tidak semua kita bisa berada di tempat yang sama, dihargai dengan sama. Bisa juga berbeda. Paulus menyadari itu semua. Tidak semua saya bisa memenangkan semua orang. Karena itu tidak heran kalau Nas berbicara banyak anggota, ada yang pengajar, ada yang memberitakan firman Tuhan, ada yang menasehati, ada yang melakukan penyembuhan. Tidak semua kita bisa, tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai. Di bidangnya masing-masing, tujuannya sama, yaitu untuk memberitakan Injil. Tidak semua kita bisa. Ada saatnya kita tidak punya apa-apa di tempat orang. Tapi ada saatnya kita akan dihargai. Karena itu Tuhan tahu, melihat bahwa nelayan ini punya kemampuan itu. 12 orang ini
Tuhan bisa melihat ada kemampuan-kemampuan mereka yang berbeda, yang saling melengkapi. Kemudian yang terakhir banyak sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ya, tidak menonjolkan diri. Saya ingat memancing behau. Kalau memancing behau itu haruan, bisa Banjar, itu jangan sampai badan kita terlihat, lauk atau hadari. Nah, katanya tahu sokokan, mamisi huran teh. Ingat ke huran pendah huma itu hadanum, sokokan, kayak hadari. Artinya bahwa apa? Ya, kalau kita ingin mendapatkan ikan, ya, yang ikannya takut dengan manusia, maka kita akan sembunyi-sembunyi. Makanya orang era ribut, kani. Wah, dari kau. Artinya jangan kita yang langsung tampil, tetapi biarkanlah nama Tuhan itu dibesarkan. Biarkan Tuhanlah yang dibesarkan di dalam hidup ini, bukan kita. Yohanes sudah mempraktekkan itu semua ketika Yesus tiba. Dia mengundurkan diri dan hilang dari panggung itu. Seharusnya Yohanes bangga. Dia akan berkata, aku ini Yesus. Tapi tidak. Dia meninggalkan itu dan biarkan Yesus yang di depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya menarik sekali nas kita, pembacaan ini luar biasa, saya menutupnya. Bapak Ibu Saudara, tenang, ya, di sampingnya Tuhan, perasaan tenang dekat Tuhan, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya membagikan satu cerita, nanti Bapak Ibu Saudara bisa cek, ya, di Google, petinju Gorger, ya, Foreman. Pernah dengar petinju ini? Nanti Bapak Ibu saya cek ya. Dia lahir di keluarga miskin. Dibully, untuk makan pun dia berkunjung ke tempat tetangganya ya, untuk makan. Pada siang hari, malam hari berharap orang akan menyediakan dia. Dia punya impian untuk menjadi kaya. Menjadi sukses, jadi orang hebat. Keluarga Freeman akhirnya masuk dalam menjadi petinju ya. Pada saat itu impiannya semakin dekat. Dan dia banyak meng-KO orang, mengalahkan orang. Karena setiap musuhnya ketika dia bertarung di ring, dia punya naluri untuk menghancurkan. Karena dia memang dilahir di lingkungan yang keras. Bahwa setiap musuh itu adalah harus dibunuh dan disingkirkan oleh dia. Dia harus mengalahkan sedemikian rupa. Dia memiliki kepercayaan yang tinggi sampai akhirnya mengangkat gelar juara dunia. Nah, kemudian dia ingin mengalahkan Muhammad Ali, ya, petinju. Karena dia pernah mengalahkan orang yang sangat kuat, ya, yaitu Norton. Ya. Ini sebagai modal awalnya, bahwa dia mampu meng-KO dan kini dia menantang Muhammad Ali. Dalam siaran pers, Ali ini melecehkan dan menghina dia. Kita bisa melihat, saksikan di televisi biasanya kan, kalau Pendeta Robi dengan si A petinju, yang Pendeta Robi akan melecehkan. Ya. Begitu dia sebalik, dia sangat kesal dan kecewa dengan Muhammad Ali. Nanti kalau dia bertemu di ring, dia akan menghancurkan dan meng-KO-kan Muhammad Ali. Pada saat mulai bertanding, dia memukul sekuat tenaga dengan emosi dan perasaan bahwa dia akan mampu mengalahkan Muhammad Ali. Tapi Muhammad Ali waktu itu bertahan dengan tenang. Dia tidak mengeluarkan energi, tenaga habis-habisan. Dan pada saat itu, ketika dia menampar perut Muhammad Ali berkata bahwa seperti itukah kekuatan. Muhammad Ali tahu bahwa dia sudah kehabisan tenaga. Dan pada saat kehabisan tenaga itulah Muhammad Ali akhirnya menyerang dia. Akhirnya Gorger Freeman kalah, KO oleh Muhammad Ali. Tapi bukan itu yang mengubah dia. Kemudian juga dia bertarung kembali dengan Jimmy Yong, 12 ronde. Tapi wasit mengatakan bahwa Gorger Freeman ini kalah dalam petinjuan itu. Pada saat itu 12 ronde itu dia merasa perutnya sakit tanpa sadarkan diri.
dia memejamkan mata dan tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi ada satu suara yang dia dengar, yang mengatakan kepada dia. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ada suara mengatakan kepada dia. Orang itu berbisik kepadanya dan berkata, kamu tidak akan kuat. Tapi dia berkata, saya pasti bisa. Saya pasti akan mampu. Kemudian orang itu berkata, hanya ada satu kekuatan, itu percaya pada Tuhan. Lalu dia berkata, kenapa engkau sebut Tuhan? Di dalam dalam ketidaksadarannya dia berkata kepada orang itu, kalau saya menang petinju, saya akan mempersembahkan seluruhnya untuk gereja, untuk Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan suara itu? Saya tidak memerlukan uangmu. Setelah suara itu hilang, dia kembali berbicara di dalam kegelapannya. Dia mengatakan, baru kali ini saya menemukan ada suara yang tidak memerlukan kekayaan dan uang. Lalu muncul lagi suara itu, apa yang kau perlukan? Saya perlukan dirimu untuk saya. Pada saat itulah Gorge yang dulunya congkak, sombong, merasa bahwa dirinya hebat, mampu mengalahkan semua orang. Ketika dia melepaskan keangkuhan dan kesombongannya, ketika dia terbangun, dia melepaskan itu semua, tubuhnya menjadi ringan dan enak. Kemudian dia berhenti menjadi seorang petinju dan pensiun. Dia menjadi seorang pendeta. Dia siap melayani kemanapun, pergi kemanapun. Betul kata Paulus, apa yang dulu saya anggap itu keuntungan, tetapi itu malah sesuatu yang tidak berguna ketika aku menemukan Kristus. Betul kata orang Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersandar kepada pejabat, ada banyak orang yang ikut mendampingi pejabat, pernah lihat? Kemanapun dia, tapi ketika dia pensiun, maka orang itu pun tidak dihargai oleh orang lain. Kalau kita bergantung dengan militer, Bapak Ibu Saudara, membacking kita katanya. Tapi kalau dia pensiun, kita pun akhirnya tidak dihargai oleh orang lain. Kalau kita bersandar pada tembok yang kokoh, tembok itu akan hancur pada saatnya nanti. Kalau kita bersandar kepada orang yang menurut kita dia setia, suatu saat dia akan mengecewakan kita. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, mengeluarkan rasa emosi, kemarahan, kebencian kita, maka ketenangan itu akan kita dapatkan. Kalau kita mengeluarkan semua perasaan-perasaan yang selama ini menjengkelkan dan mengecewakan kita dan melepaskan itu semua dan hanya bergantung pada Tuhan, pada saat itulah kita akan mendapatkan ketenangan. Dan kita akan mampu melihat bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Seperti tema kita pada bulan Januari, percaya dan lihatlah perbuatan besar Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa melihat perbuatan besar Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Terima kasih fotonya Rio, saya juga jadi malu, saya tidak lihat tadi fotonya ya. Saya tidak tahu ya, lupa. Ternyata ada foto saya ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Semoga firman ini mengajarkan saya juga ya, menguatkan dan menghiburkan kita. Kita memang perlu cek dan recheck diri kita ya. Kita juga perlu bantuan dari Roh Kudus untuk selalu membuat kita dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memanggil kami. Siapalah kami ini Tuhan? Hanya orang biasa.
Tapi Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi berkat. Terima kasih Engkau juga memakai kami menjadi penetua diakon. Tuhan memanggil kami sebagai jemaat yang setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempercayakan kami untuk menjalani tugas tanggung jawab kami di Jemaat-Mu Petak Bahandang ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan untuk kami boleh mengabdikan waktu kami. Terima kasih untuk itu semua. Mampukan kami terus berjalan sampai pada akhir pertandingan. Kami tidak akan pernah menyerah. Awal kami baik, akhir pun kami akan baik. Di tengah-tengah kami menghadapi persoalan, kami tidak akan takut. Tuhan lebih besar dari segala persoalan kami. Tuhan, pagi ini kami menyerahkan keluarga-Mu, keluarga jemaat Tuhan di Petak Bahandang ini. Kau berkati. Ada banyak persoalan kami Tuhan, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, suami, istri kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, yang mungkin jauh dari harapan kami. Berikan kami kekuatan dan kesabaran untuk membangun kehidupan kami menjadi lebih baik. Kami sabar merawat anak-anak kami, sabar memelihara keluarga kami, tekun, sabar bekerja, mampu mengelolakan hal-hal yang terkecil, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, pekerjaan sekecil apapun tidak sia-sia, dan itu akan mampu menyenangkan diri kami, membangun kehidupan kami lebih baik. Kami persembahkan untuk kepujian, hormat bagi nama Tuhan. Ada banyak sidang jemaat-Mu yang mungkin hari ini dalam keadaan yang tidak menyenangkan, karena dalam keadaan sakit, pergumulan, masalah. Tuhan memberkati mereka dan memulihkan mereka, menguatkan mereka. Kami juga menyerahkan sidang jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, pernikahan mereka diberkati Tuhan, umur mereka, kesukacitaan mereka, berkati rumah tangga mereka agar harmonis, damai, rukun. Mereka terus mampu membawa rumah tangga bahtera hidup mereka sampai pada harapan dan menyinggahkan bahtera mereka dan membangun kehidupan-kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan menyerahkan kami yang hadir saat ini, Engkau berkati Tuhan, tua muda kami, anak-anak kami perempuan laki-laki, lindungi kami Tuhan, kuatkan kami dan berikan kami kekuatan kesehatan imun tubuh yang kuat, sehingga kami mampu menghadapi penyakit, mampu menghadapi godaan, cobaan, mampu menghadapi segala orang yang ingin menghancurkan hidup kami. Kami tetap menjadi percaya dalam Yesus, beriman teguh, kuat, dan terus setia memuliakan nama Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan kepada sidang jemaat-Mu yang tak pernah bosan-bosan untuk membangun jemaat Tuhan di tempat ini, melalui kehadiran mereka, melalui keaktifan mereka, kebersamaan mereka, doa mereka, semangat mereka, motivasi mereka, melalui pemberian mereka Tuhan, mau persembahan mereka, mau pengabdian mereka, melayanan mereka. Hamba-Mu berdoa, kami semua di tempat ini berdoa, dilimpahilah mereka damai sejahtera, berkat melimpah, suku dan sukacita, kebaikan-kebaikan akan selalu mengikuti mereka, dan sukacita bahkan berkat yang lebih yang mereka bagikan untuk gereja di tempat ini, di mana mereka terus menabur, namun di tempat lain biarlah mereka menuai kebaikan berkat Tuhan yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehadiran kami. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di rumah, di live streaming, dalam kasih pemeliharaan Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarkan nas pengantar persembahan yang berbunyi, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 45 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17a.
Sebelum persembahan kita edarkan, marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang baik, terima kasih kembali kami naikkan syukur kami kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu kebaikan-Mu kepada kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa yang tidak pernah membiarkan kami. Walaupun kami penuh dengan kekurangan, tapi Engkau selalu menolong kami, selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan atas kemurahan-Mu dan atas segala berkat rezeki yang Engkau limpahkan melalui usaha pekerjaan kami. Sehingga kami selalu dicukupkan dan tidak pernah berkekurangan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus dengan kerendahan hati melihat bahwa apa yang kami terima semuanya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami. Tuhan memberkati kami, memberi hati yang ikhlas dengan sukarela untuk kami mempersembahkan persembahan syukur kami untuk kepujian nama Tuhan di dunia ini dan untuk memperbesar nama Tuhan. Walaupun di tengah keadaan perekonomian karena COVID-19 ini yang membuat kami kesulitan perekonomian, tapi terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Dan kami juga mau mempersembahkan persembahan syukur kami sebagai persembahan yang hidup atas tubuh jiwa roh kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati Roh Kudus Tuhan yang selalu memampukan kami agar kami mampu menjadi pelayan Tuhan, mampu dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami mencerminkan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan dalam segala hal yang kami lakukan. Terimalah persembahan syukur kami pada saat ini ya Tuhan Yesus, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan syukur kita edarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat yang pertama sampai selesai persembahan diedarkan, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tergebu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku, bukankah ucapan syukur, dalam siksa terus berkorban bagimu.
dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita yang diakhiri dengan haleluya, haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus bekerja. Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu.